Mars, si planet merah, pernah menjadi dunia yang basah dan mungkin ramah untuk kehidupan. Tapi sekarang, ia hanya menyisakan gurun tandus yang dingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Mars kehilangan air dan atmosfernya? Mari kita telusuri misteri ini bersama-sama. Mars di masa lalu. Bayangkan, Mars 4 miliar tahun yang lalu. Planet ini bukanlah gurun tandus yang dingin seperti sekarang. Data dari misi NASA seperti Curiosity dan Perseverance mengungkapkan bahwa Mars pernah memiliki danau, sungai, dan bahkan lautan yang luas. Permukaannya dipenuhi oleh air cair dan atmosfernya tebal, mirip dengan bumi. Bukti-bukti geologis seperti batuan sedimen, mineral yang hanya terbentuk di air, dan lembah-lembah sungai yang dalam menunjukkan bahwa air pernah mengalir deras di permukaan Mars. Bahkan, para ilmuwan memperkirakan bahwa Mars memiliki cukup air untuk menutupi seluruh permukaannya dengan lapisan setebal 100 meter. Atmosfer Mars pada masa itu juga jauh lebih tebal dan padat. Ini menciptakan tekanan atmosfer yang cukup tinggi untuk memungkinkan air tetap stabil dalam bentuk cair di permukaan. Suhu Mars juga lebih hangat berkat efek rumah kaca dari gas-gas seperti karbon dioksida dan metana. Tapi, ada satu masalah besar yaitu matahari muda. Pada masa itu, matahari masih dalam tahap awal evolusinya dan jauh lebih aktif. Ia memancarkan radiasi ultraviolet yang intens dan angin matahari yang sangat kuat. Radiasi ini menghantam atmosfer Mars dengan energi yang luar biasa, mengionisasi molekul gas dan mulai mengikisnya secara perlahan. Bumi terlindungi dari radiasi ini berkat medan magnet globalnya yang kuat. Medan magnet bumi bertindak seperti perisai, membelokkan partikel bermuatan dari matahari. Tapi Mars, planet ini tidak seberuntung bumi. Proses kehilangan atmosfer tanpa medan magnet global yang kuat, Mars tidak bisa melindungi atmosfernya dari serangan radiasi matahari. Medan magnet Mars, meskipun ada, sangat lemah dan tidak merata. Ini membuat atmosfer Mars rentan terhadap erosi oleh angin matahari. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan, terutama proton dan elektron, yang terus-menerus dipancarkan oleh matahari. Ketika partikel-partikel ini mencapai Mars, mereka berinteraksi dengan molekul gas di atmosfer, mengionisasi mereka, dan memberikan energi yang cukup untuk melepaskan gas-gas tersebut keluar angkasa. Proses ini disebut sputtering. Partikel bermuatan dari angin matahari menghantam molekul gas di atmosfer Mars, menyebabkan mereka terlempar keluar angkasa. Gas-gas seperti karbon dioksida, nitrogen, dan bahkan uap air perlahan-lahan terkikis. Air di permukaan Mars juga terkena dampaknya. Radiasi UV dari matahari memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen yang sangat ringan mudah terlepas keluar angkasa, sementara oksigen yang lebih berat bereaksi dengan batuan di permukaan Mars, mengunci dirinya dalam bentuk mineral seperti oksida besi, yang memberi Mars warna merah khasnya. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Butuh miliaran tahun bagi Mars untuk kehilangan sebagian besar atmosfer dan airnya. Tapi, efeknya sangat dramatis. Dari dunia yang basah dan mungkin ramah untuk kehidupan, Mars berubah menjadi planet gersang yang kita kenal sekarang. Bukti ilmiah. Bagaimana kita tahu semua ini? Berkat misi-misi luar angkasa yang dikirim ke Mars, kita memiliki bukti kuat tentang apa yang terjadi. Misi Maven milik NASA diluncurkan pada tahun 2013 dengan tujuan khusus untuk mempelajari atmosfer Mars. Maven menemukan bahwa angin matahari masih terus menggerus atmosfer Mars hingga hari ini. Bahkan, Maven mengukur kecepatan hilangnya gas atmosfer dan menemukan bahwa proses ini dipercepat selama badai matahari. Rover Curiosity dan Perseverance juga memberikan bukti geologis. Mereka menemukan mineral seperti lempung dan sulfat yang hanya terbentuk di hadapan air. Bahkan, Perseverance menemukan bukti bahwa danau purba di kawah Jezero pernah memiliki kondisi yang mungkin mendukung kehidupan mikroba. Tidak semua air Mars hilang. Sebagian besar masih ada, tapi dalam bentuk es di kutub dan di bawah permukaan tanah. Misi Mars Reconnaissance Orbiter dan Mars Express telah memetakan deposit es ini, yang jika dicairkan, bisa mencukupi kebutuhan air untuk koloni manusia di masa depan. Selain itu, analisis isotop di atmosfer Mars memberikan petunjuk penting. Isotop adalah versi berbeda dari elemen yang sama dengan massa yang berbeda. Misalnya, hidrogen biasa dan deuterium yang lebih berat. Di Mars, rasio deuterium terhadap hidrogen sangat tinggi, menunjukkan
bahwa hidrogen ringan telah hilang keluar angkasa, sementara deuterium yang lebih berat tertinggal. Ini adalah bukti kuat bahwa Mars kehilangan air dalam jumlah besar selama miliaran tahun. Masa depan Mars. Lalu, apa artinya ini untuk masa depan kita? Jika manusia suatu hari ingin tinggal di Mars, kita harus menghadapi tantangan besar, atmosfer yang tipis, dan kurangnya air cair. Salah satu ide yang diajukan oleh para ilmuwan adalah menciptakan medan magnet buatan dengan menempatkan satelit penghasil medan magnet di titik Lagrange antara Mars dan matahari. Kita mungkin bisa melindungi Mars dari angin matahari dan memungkinkan atmosfernya menebal kembali. Proses ini disebut terraforming dengan melepas gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang terperangkap di tanah Mars. Kita bisa meningkatkan tekanan atmosfer dan suhu planet. Ini akan mencairkan es di kutub dan menciptakan siklus air yang stabil. Bayangkan, Mars yang hijau dan berair dengan langit biru dan danau yang jernih. Mungkin ini bukan hanya mimpi, tapi tujuan yang bisa kita capai dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tapi, ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan kolaborasi global. Namun, terraforming Mars bukan tanpa tantangan. Selain tantangan teknis, ada juga pertanyaan etis. Apakah kita berhak mengubah planet lain? Bagaimana jika ada kehidupan mikroba di Mars yang masih tersisa? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab sebelum mengambil langkah besar seperti itu. Mars mungkin telah kehilangan air dan atmosfernya, tapi ceritanya belum berakhir. Dengan setiap misi, kita belajar lebih banyak tentang planet ini. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, Mars akan menjadi rumah kedua bagi umat manusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten sains menarik.